Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria yang ingin mengharumkan nama negaranya dengan caranya sendiri. Pria ini bernama Roni. Dia adalah seorang karyawan di sebuah percetakan majalah. Suatu siang di kantin kantor, Roni sedang menyaksikan pertandingan final cabang olahraga tinju bersama karyawan lainnya. Tiba-tiba dia berkomentar bahwa negaranya tidak akan pernah mendapatkan medali emas di cabang olahraga tinju jika sistem dan kesejahteraan atletnya tidak diperbaiki. Karena dia berpikir selama ini pemerintah tidak begitu memperhatikan atlet-atlet nasional mereka. Mendengar hal itu membuat seorang karyawan membalasnya dengan ketus. Ngomong sih gampang, coba saja kamu yang bertanding di atas ring, pasti langsung lari terbirit-birit. Tak hanya itu, karena postur tubuhnya yang kekar berisi, karyawan sombong ini pun dengan percaya diri menantang Roni untuk bertanding tinju dengannya. Tapi Roni tak kecil hati, dia pun mengiyakan ajakan karyawan tersebut. Mereka pun mulai adu bogem saat itu juga. Tapi siapa sangka Roni yang memiliki postur tubuh lebih kecil justru menang dengan mudah. Karyawan itu bertanya pada Roni atas kemampuan tinjunya yang seperti pemain profesional. Lalu Roni pun bercerita kalau dulu dia pernah menjadi atlet tinju nasional. Namun karena dari federasi tidak memberikan tunjangan untuk hidupnya, akhirnya Roni memilih pensiun dan bekerja sebagai karyawan swasta. Setelah mendengar cerita Roni yang cukup ironis, karyawan itu segera meminta maaf karena sudah bersikap seenaknya. Sore harinya, seperti biasa sepulang kerja, Roni selalu menyempatkan diri untuk datang ke tempat latihan tinju di dekat rumahnya. Dia juga sering memberikan uang jajan kepada anak-anak yang sedang berlatih di sana. Biasanya Roni mengobrol dengan mereka, ikut latihan sebentar kemudian pulang. Sepulangnya di rumah, Roni termenung sembari menatap semua penghargaan tinju yang pernah diraihnya. Dari semua penghargaan itu ada satu hal yang membuatnya selalu murung, yakni kenyataan bahwa selama menjadi atlet dirinya belum mampu mempersembahkan medali emas untuk negaranya. Melihat suaminya yang selalu murung setiap habis melihat medali-medali itu, sang istri Melisa mencoba menyarankan agar semua penghargaan itu lebih baik disimpan saja di suatu tempat. Awalnya Roni kesal mendengar saran Melisa, namun kemudian tumbuh sebuah ambisi besar di kepalanya. Dia bersumpah bahwa kelak dirinya akan menjadikan anak-anaknya menjadi atlet tinju dan akan mempersembahkan emas untuk negaranya. Mendengar sumpah tersebut, Melisa yang sedang hamil pun hanya bisa terdiam. Hari-hari pun berlanjut. Roni tengah menunggu persalinan istrinya dengan ditemani adiknya yang bernama Roy. Sudah 4 jam dirinya mondar-mandir di depan pintu ruang bersalin. Perasaannya campur aduk antara tegang, takut, dan khawatir. Namun semua itu terpecah saat suara tangisan bayinya akhirnya terdengar. Roni pun langsung mendatangi Melisa begitu pintu dibuka. Akan tetapi senyum antusiasnya tiba-tiba surut saat mendapati anak pertamanya adalah perempuan. Namun dia tetap berusaha tenang dan memeluk Melisa. Bulan demi bulan berlalu, Roni dan Melisa tanpa lelah melakukan segala upaya demi mendapatkan seorang putra. Dan kabar ini terdengar oleh seluruh warga desa. Tak sedikit warga desa yang memberi saran untuk mereka berdua agar bisa mendapatkan seorang putra. Ada yang menganjurkan untuk berhubungan pada hari Minggu, ada yang menyuruh makan daging sapi sebelum subuh, ada juga yang memberi doa-doa tertentu, dan lain sebagainya. Tanpa berpikir panjang, semua saran dari warga desa dilakukan oleh mereka berdua, dan Melisa pun hamil anak kedua. Namun ternyata hasil tidak sesuai dengan usaha mereka. Lagi-lagi anak yang mereka dapatkan adalah perempuan, dan lebih parahnya lagi para warga desa yang pernah memberi saran malah menertawakan mereka.
15 tahun berlalu, Roni masih berambisi untuk mempunyai anak laki-laki. Namun kecewa terus menghampirinya karena tak juga dikaruniai seorang putra. Apalagi ketika dokter memvonis ada kista yang tumbuh di rahim istrinya. Dan mau tidak mau Melissa harus menjalani operasi pengangkatan rahim. Roni merasa amat terpukul, terlebih lagi Melissa. Jangankan seorang putra, kini dirinya tidak bisa lagi mengandung anak perempuan sekalipun. Bersamaan dengan itu, Roni pun memutuskan untuk mengubur impiannya. Bahkan tidak pernah lagi menonton pertandingan tinju ataupun mendatangi tempat latihan tinju. Suatu sore saat Roni pulang kerja, dia mendapati ada sepasang suami istri tengah mengamuk di depan rumahnya. Roni pun mempercepat langkahnya. Begitu melihat kehadiran Roni, keduanya mengatakan bahwa kedua putra mereka pulang dalam kondisi babak belur setelah bermain dengan anak-anaknya Roni. Jadi mereka datang dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban. Roy yang juga berada di situ hanya bisa mengangkat bahunya. Roni yang melihat kondisi dua anak laki-laki itu tidak percaya dengan yang dikatakan mereka. Dia malah menuduh Roy yang telah membuat dua anak itu babak belur. Namun tak lama Melissa keluar dan mengatakan kalau yang telah menghajar dua anak itu adalah kedua putrinya, Gita dan Aulia. Di momen itu Gita menjelaskan pada Roni kalau dua anak itu telah menghinanya sehingga dia dan Aulia melakukan pembelaan dengan menghajar dua anak tersebut. Mendengar penjelasan Gita, Roni pun meminta maaf kepada kedua orang tua itu. Kedua keluarga itu akhirnya saling memaafkan. Setelah mereka pulang, Roni bertanya pada kedua putrinya, bagaimana cara Gita dan Aulia menghajar dua anak laki-laki itu. Di momen itu Roni sadar bahwa selama ini ambisinya untuk memiliki anak laki-laki telah menutupi bakat tinju yang ada pada kedua putrinya. Roni pun memanggil kedua putrinya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Gita pun beralasan bahwa mereka memukuli dua anak itu karena mereka meledek dia dan adiknya terlebih dahulu. Akhirnya Roni meminta maaf pada kedua orang tua anak itu. Mereka pun pergi setelah diberi kompensasi untuk biaya berobat. Dari kejadian itu, Roni kembali bertekad akan menjadikan dua putrinya menjadi seorang petinju internasional yang akan mempersembahkan medali emas untuk negaranya. Malam harinya, Roni menceritakan semua rencananya pada Melissa. Namun jelas saja Melissa menolak dengan berbagai alasan. Bahkan dia sempat menganggap suaminya hampir gila oleh ambisinya. Setelah perdebatan kecil, akhirnya Roni mengusulkan sebuah solusi. Dia meminta waktu 1 tahun untuk melatih Gita dan Aulia. Dan apabila dalam waktu tersebut dia gagal, maka dia akan benar-benar mengubur mimpinya dalam-dalam. Dan dengan berat hati Melissa pun setuju. Setelah perjanjian tersebut, Roni mulai memperlakukan Gita dan Aulia layaknya atlet profesional. Di pagi hari, Roni menyuruh mereka untuk lari dan dilanjut latihan intens sepulang sekolah hingga malam hari. Awalnya Aulia mengeluh karena pakaian yang mereka kenakan sangat tidak nyaman. Namun hal itu tidak membuat Roni kehilangan akal. Dia memberikan kaos dan celana training milik Roy untuk Gita dan Aulia. Ya, walaupun semuanya tahu pakaian itu pasti kedodoran jika mereka pakai. Meskipun Roni dinilai terlalu keras pada kedua putrinya, namun baginya apapun yang menghalangi tekadnya harus dihilangkan. Semakin hari, latihan yang mereka lakukan semakin berat. Hal itu membuat kedua remaja itu kelelahan. Bahkan mereka sampai sering ketiduran di kelasnya dan jarang mengerjakan PR. Tapi Roni tidak mempedulikan hal tersebut. Dia malah memutuskan membuat arena tinju di tengah-tengah sawah. Katanya agar latihan terasa lebih fresh. Beberapa teknik tinju yang Roni ajarkan pun dapat mereka serap dengan baik. Hal ini membuat Roni ingin mendaftarkan mereka ke sasana tinju yang sebenarnya. Roni pun pergi ke tempat latihan tinju langganannya. Dia meminta pada pelatih di sana untuk melakukan pertandingan uji coba antara muridnya melawan anak-anaknya. Namun pelatih di sana tertawa dan menolak permintaan tersebut. Pelatih itu menganggap bahwa melawan seorang wanita di arena tinju adalah sebuah kekonyolan. Mendapat penolakan dari pelatih itu tidaklah membuat tekad Roni surut.
Di tempat latihan pribadinya, Roni meminta Roy untuk ikut berlatih tinju dan bertanding melawan Gita dan Aulia. Mendengar permintaan kakaknya, Roy pun merasa keberatan. Namun berkat bujuk rayu kedua keponakannya, akhirnya membuat Roy bersedia latihan tinju. Beberapa minggu berlalu, pertandingan uji coba pun dilakukan. Namun karena tubuh Roy yang lebih besar dari Gita dan Aulia, dengan mudah Roy mengalahkan mereka berdua. Meskipun sudah berlatih dengan keras, tenaga Gita dan Aulia tidak cukup kuat untuk mengalahkan Roy. Mereka terlalu kurus untuk bisa dikatakan petinju. Menyadari kalau kedua putrinya kekurangan asupan protein, Roni memutuskan untuk rutin memberikan mereka susu dan daging agar protein yang dibutuhkan kedua putrinya tercukupi. Dia tidak peduli berapa banyak biaya yang harus dia keluarkan untuk itu. Kegilaan Roni dalam melatih tinju putrinya sudah tersebar ke seluruh desa, sehingga banyak warga yang menyinyiri dan menertawakan apa yang dilakukannya. Menurut mereka, seorang wanita seharusnya berlatih memasak dan mengurus kebutuhan rumah, sehingga ada laki-laki yang mau menikahinya, bukan berkelahi dan membuat tubuhnya memar-memar. Kecemasan itu juga dirasakan oleh Melissa. Dia mulai takut kalau nantinya tidak ada laki-laki yang mau menikahi kedua putrinya. Tapi Roni mengatakan dengan tegas bahwa Gita dan Aulia lah yang akan memilih siapa suami mereka kelak. Sementara itu di sekolah, Gita dan Aulia menjadi bahan ejekan murid lain. Banyak yang mengatai mereka dengan sebutan gadis Hulk karena badan kekar yang mereka miliki. Hal itu membuat keduanya merasa bahwa tinju tidak ada gunanya. Gita mengatakan kalau rambutnya rusak karena sering terkena lumpur saat berlatih tinju. Meskipun demikian, semangat Roni untuk menjadikan putrinya seorang atlet tinju yang tidak goyah sedikit pun. Roni justru dengan tega memotong rambut kedua putrinya sehingga tidak ada alasan lagi rambut rusak untuk tidak berlatih tinju. Akibatnya Gita dan Aulia menjadi persis seperti anak laki-laki. Karena sudah lelah dengan semua rutinitas ini, Gita dan Aulia mulai menyusun rencana agar ayahnya berhenti melatih tinju. Mereka merubah alarm, mematikan lampu di tempat latihan, dan pura-pura cedera. Bahkan mereka sampai rela kalah tanpa perlawanan saat melawan Roy dalam pertandingan uji coba. Sampai suatu hari saat Roni sedang lembur di kantornya, mereka bolos latihan tinju dan pergi ke pesta pernikahan teman kelasnya Gita yang bernama Nita. Awalnya pesta berlangsung dengan sebagaimana mestinya, namun semua berubah ketika Roni datang dengan wajah yang mengerikan. Roni berjalan dengan menahan amarah sembari terus mencari putrinya di segala sisi. Namun nihil, dia tidak dapat menemukan Gita dan Aulia yang saat itu sedang bersembunyi di kamar pengantin. Setelah ayahnya pergi, Gita dan Aulia mengeluh pada Nita betapa menderitanya mereka saat ayahnya melatih tinju. Mereka merasa hidup seperti budak di rumahnya sendiri dan berharap kalau mereka tidak mempunyai ayah seperti Roni. Namun Nita malah mengatakan kalau dia ingin memiliki ayah seperti ayah mereka berdua, ayah yang selalu memikirkan masa depan putrinya, ayah yang selalu berada di sisi mereka. Nita menjelaskan bagi kebanyakan orang di desa, saat wanita dilahirkan mereka hanya akan tumbuh dengan diajari mengerjakan urusan rumah tangga, dan saat usianya 17 tahun mereka akan dinikahkan dengan pemuda manapun yang datang melamar, lalu melahirkan dan mengasuh anaknya. Nita berpikir bahwa Roni adalah ayah yang luar biasa. Dia dengan sabar menerima ejekan dari seluruh masyarakat demi memberi masa depan yang baik untuk putri-putrinya. Setelah mendengar kata-kata itu, keduanya hanya terdiam. Pagi harinya, saat Roni terbangun dengan perasaan masih jengkel, apalagi saat dia mendapati Gita dan Aulia sudah tidak ada di rumah. Namun sesampainya di tempat latihan tinju, perasaannya membalik saat melihat kedua putrinya tengah berlatih dengan semangat. Bahkan saat pertandingan uji coba, Gita berhasil mengalahkan Roy dengan mudah. Melihat kemampuan kedua putrinya yang meningkat pesat, membuat Roni memutuskan untuk mencoba kemampuan mereka di kompetisi tinju yang berada di kota.
Keesokan harinya, Roni dan kedua putrinya pergi ke kota untuk mengikuti kompetisi tersebut. Namun saat Roni akan mendaftarkan Gita menjadi peserta kompetisi, pihak penyelenggara menolaknya dengan alasan Gita adalah seorang perempuan. Semangat mereka harus pupus sebelum berjuang. Tapi tak lama sebelum mereka memutuskan untuk pulang, tiba-tiba salah satu panitia mengatakan pada kedua penyelenggara, jika menerima Gita bertanding maka penonton akan membeludak dan tiket akan terjual habis, karena untuk pertama kalinya ada pertandingan tinju seorang perempuan. Setelah mempertimbangkan keuntungan yang bisa mereka dapatkan, akhirnya ketua penyelenggara membolehkan putrinya mengikuti kompetisi. Dan benar saja, saat Gita akan bertanding, penonton memenuhi arena tinju tersebut, bahkan sampai membludak keluar. Di pertandingan itu, Gita menjadi pihak penantang dan dia akan melawan seorang petinju profesional bernama Jess. Pertandingan pun dimulai. Di awal pertandingan, Gita memberikan perlawanan yang cukup keras, sehingga membuat Jess merasa kesulitan untuk mengalahkannya. Namun karena pengalaman bertarungnya yang lebih banyak, Jess berhasil mengalahkan Gita di ronde pertengahan. Meskipun dalam kompetisi itu Gita kalah, Roni dan seluruh penonton di sana memberikan apresiasi yang positif untuknya. Hari-hari pun berlanjut. Ternyata kekalahan dari Jess adalah batu loncatan semangat bagi Gita. Dia bertekad akan membayar kekalahan tersebut dengan membawa medali di pertandingan ke depannya. Dan benar saja, kekalahan itu jadi satu-satunya yang dialami Gita. Karena setelah itu, Gita tidak pernah kalah di semua ajang kompetisi yang dia ikuti. Sehingga banyak sekali piagam penghargaan yang dia peroleh. Gita yang awalnya jadi bahan hinaan di desanya kini menjadi gadis kebanggaan sepenjuru kota. Waktu terus berjalan dan ajang kompetisi tinju nasional pun tiba. Gita terpilih mewakili kotanya sebagai petinju junior. Untuk mempersiapkan ajang kompetisi nasional tersebut, Roni rela mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia membulatkan tekad untuk fokus melatih Gita. Keputusan Roni ini sempat ditentang oleh istrinya, namun dia berjanji kalau dirinya akan tetap memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara menggarap sawahnya. Di keesokan harinya Roni datang ke kantor Federasi Tinju di tengah kota. Di sana Roni meminta bantuan pada ketua federasi agar dia diberikan matras sebagai sarana latihan Gita. Namun respon ketua federasi itu justru membuat kesal. Dia sangat menyepelekan Gita dan tidak bersedia memberikan bantuan apapun. Roni yang sedang tak mau cari masalah akhirnya memutuskan membeli kasur bekas untuk dijadikan matras. Ketika semua persiapan telah siap, pertandingan tinju nasional tingkat junior pun dimulai. Banyak peserta yang berdatangan dari penjuru kota, namun nyatanya tidak ada lawan yang sebanding dengan Gita. Lagi-lagi Gita berhasil menyabet semua medali emas dengan mudah. Hal ini membuat Roni menangis terharu. Dia merasa langkahnya semakin dekat dengan mimpinya. Karir Gita semakin cemerlang hingga saat dia berusia 20 tahun dan menjadi petinju senior, Gita tetap menjadi petinju yang tak terkalahkan. Tapi di samping itu, Gita yang sudah menjadi juara nasional di tingkat senior kini harus pergi meninggalkan rumah karena Federasi Tinju membuat aturan bahwa setiap juara nasional harus tinggal di Akademi Olahraga Nasional yang ada di ibu kota, yang mana nantinya para atlet akan mendapatkan latihan lanjutan untuk mempersiapkan dirinya berkompetisi di tingkat internasional. Dengan berat hati Roni mengantarkan Gita ke akademi. Air mata pun tak bisa terbendung saat dirinya memeluk gadis sulungnya itu. Lalu sebelum pulang, Roni memutuskan menemui pelatih tinju yang akan melatih Gita. Dia menjelaskan pada pelatih itu tentang potensi yang Gita miliki dan teknik apa saja yang sudah Gita kuasai. Namun pelatih itu tidak menanggapi dengan serius dan menyuruh Roni untuk segera pulang. Roni pun terpaksa pulang dengan perasaan sedikit khawatir. Latihan hari pertama dimulai. Hal pertama yang pelatih itu perintahkan adalah lupakan teknik tinju yang mereka pelajari selama ini. Setelah mereka bisa melupakan teknik lamanya, maka latihan dengan teknik baru akan diajarkan.
Awalnya Gita merasa tidak nyaman dengan lingkungan barunya, apalagi cara pelatihan yang dia lakukan di akademi. Namun seiring berjalannya waktu membuat Gita mulai terbiasa dengan rutinitas di sana. Bahkan pergaulannya dengan atlet lain membuat kedisiplinan yang dia bangun sejak kecil mulai runtuh. Gita sering menghabiskan waktu menonton televisi di asrama, berjalan-jalan di kota, dan memakan makanan yang selama ini ayahnya larang. Selain itu, Gita juga mulai memperhatikan penampilannya. Dia memanjangkan rambutnya dan mengecat kukunya. Sikap Gita benar-benar berubah. Dia jadi jarang menelpon orang tuanya, dan setiap ditelepon ayahnya, Gita terlihat tidak bersemangat dan memilih untuk pergi dengan temannya. 1 tahun pun berlalu. Saat akademi diliburkan, Gita pulang ke rumah. Gita menceritakan banyak hal pada adiknya saat dia tinggal di akademi. Roni pun nimbrung dengan bertanya tentang latihan Gita selama di akademi. Gita menjawab dengan singkat kalau latihan di akademi berjalan lancar. Dia juga telah mempelajari banyak teknik baru dari pelatihnya. Keesokan harinya, saat Gita sedang berada di tempat latihan ayahnya, dia melihat teknik lama yang ayahnya ajarkan sedang digunakan Aulia untuk melatih anak-anak di sana. Melihat hal itu, Gita merasa kalau teknik ayahnya sudah ketinggalan zaman, sehingga dia memperlihatkan teknik yang telah diajarkan oleh pelatihnya di akademi. Melihat hal itu, Roni lalu meminta Gita untuk mempraktikkan teknik tersebut kepadanya. Namun ternyata teknik itu dengan mudah Roni patahkan. Merasa dipermalukan di depan umum, Gita menantang ayahnya untuk bertanding tinju dengan tekniknya masing-masing. Roni pun menerima tantangan tersebut. Awalnya Roni mendominasi pertandingan itu, namun karena staminanya yang sudah sangat buruk, dia pun akhirnya kalah dari Gita. Semenjak kejadian itu, hubungan Roni dan Gita menjadi sangat buruk. Malam harinya, Aulia mengatakan pada Gita kalau teknik ayahnya sebenarnya lebih efektif. Ayah kalah karena dia sudah tua dan tidak memiliki tenaga untuk mengalahkan sang juara nasional. Mendengar penjelasan itu justru membuat Gita kesal dan mempertegas bahwa teknik ayahnya adalah teknik yang lemah. Paginya, Gita kembali ke akademi, tapi dia tidak berpamitan pada ayahnya. Hal ini membuat Roni berubah menjadi pribadi yang selalu murung. Dia menghabiskan waktu dengan banyak melamun dan melihat kenangan saat Gita masih kecil. Hari-hari pun berlanjut. Aulia sedang menjalani pertandingan tingkat nasional mewakili kotanya. Dan di pertandingan itu Aulia berhasil meraih juara nasional. Setelah Aulia menjadi juara nasional, dia juga akan pergi meninggalkan rumah dan tinggal di akademi olahraga untuk mendapatkan gelar internasionalnya. Sebelum Aulia berangkat ke akademi, ayahnya berpesan untuk tidak melupakan apa yang telah membawamu sampai ke titik ini. Aulia mengangguk dan langsung memeluk sang ayah. Tahun-tahun pun berlanjut. Gita terus mengalami kekalahan di setiap kejuaraan internasional yang diikutinya. 4 kekalahan beruntun membuat Gita mulai putus asa. Melihat kakaknya sedang terpuruk, Aulia menyarankan agar sebaiknya Gita menghubungi ayahnya. Gita sempat ragu dan merasa malu pada ayahnya karena telah bersikap kurang ajar padanya. Namun karena tidak ada pilihan lain, dia akhirnya menelpon ayahnya. Namun ketika sang ayah mengangkat teleponnya, Gita hanya bisa menangis dan meminta maaf. Setelah menelpon ayahnya, Gita kembali bersemangat untuk meraih gelar internasionalnya. Bahkan dia juga memotong rambutnya seperti dulu. 6 bulan sebelum turnamen internasional dimulai, pelatih tinju di akademi meminta para atletnya untuk meraih 3 medali dan meminta Gita untuk bertanding di kategori 51 kilo. Gita protes pada pelatihnya karena selama ini dia adalah petinju yang bertarung di kategori 55 kilo. Namun si pelatih tidak peduli. Dia tetap menyuruh ahli gizi di sana untuk mengatur jadwal diet agar Gita tetap bisa bertanding di kategori 51 kilo. Dengan perasaan kecewa, Gita pun menelpon ayahnya dan menceritakan tentang keputusan pelatihnya. Mendengar hal itu, Roni memutuskan pergi ke ibu kota untuk melatih kedua putrinya. Roni dan Roy pun menyusul Gita dan Aulia ke ibu kota. Di sana mereka menyewa sebuah kamar untuk tinggal selama 6 bulan sampai turnamen internasional berakhir.
Keesokan harinya, Roni pergi ke akademi untuk menemui Gita dan Aulia. Kedua gadis itu pun diam-diam keluar dari asrama untuk berlatih dengan ayahnya. Selama latihan, Roni mengatur menu makanan Gita agar dia tetap memiliki bobot 55 kilo dan bisa bertanding di kategori 55 kilo. 3 bulan pun berlalu. Pagi itu saat Gita dan Aulia pergi dari akademi, salah satu teman di asrama melihat mereka dan melaporkan mereka pada pelatih. Alhasil saat keduanya kembali ke akademi, mereka langsung disidang oleh ketua federasi tinju. Mereka juga diancam akan dikeluarkan dari akademi itu. Roni yang mengetahui kalau kedua putrinya dalam masalah segera menemui ketua federasi untuk meminta maaf. Sampai-sampai Roni rela merendahkan diri serendah-rendahnya kepada ketua federasi agar kedua putrinya tidak dikeluarkan dari akademi. Setelah petinggi federasi melakukan pertimbangan, akhirnya Gita dan Aulia tidak jadi dikeluarkan dari akademi. Tapi akibat dari kejadian itu, Roni dilarang menemui putrinya di akademi. Roni sempat hilang semangat karena aksesnya bertemu dengan kedua putrinya terputus. Roni yang merasa kalau di ibu kota sudah tidak ada lagi kepentingan, lalu mengajak Roni pulang ke desa. Tapi Roni dengan tegas menolak untuk pulang sebelum turnamen selesai. Keesokan harinya Roni menelepon Gita untuk meminta salinan video pertandingan selama turnamen internasional. Setelah mendapat kiriman video itu, Roni mulai menganalisis pertandingan yang putri sulungnya lalui. Setelah menonton semua videonya, dia begitu kecewa karena permainan Gita yang begitu buruk. Roni langsung mencatat semua kesalahan yang Gita lakukan saat bertanding sebagai bahan pembelajaran di pertandingan selanjutnya. Setelah selesai menganalisis semua pertandingan, Roni kembali menelpon Gita. Dia langsung memarahi putrinya karena kebosokan permainannya. Tapi setelah itu dia menjelaskan di mana letak kesalahan-kesalahan yang Gita lakukan selama pertandingan. Gita pun mendengarkan arahan dari sang ayah dan memperbaiki permainannya. Beberapa hari kemudian akademi melakukan seleksi atlet tinju untuk mewakili timnas. Saat berat badan Gita ditimbang, beratnya berada di angka 55 kilo. Hal itu menjadikan Gita mengikuti seleksi di kategori 55 kilo, sesuai dengan apa yang dia harapkan sebelumnya. Keesokan harinya pertandingan tinju wanita di kategori 55 kilo pun dimulai. Pertandingan pertama menampilkan Gita melawan Melissa Anderson dari Kanada. Di ronde pertama Gita kalah telak dengan skor 6-0. Gita sudah kecolongan angka dari awal permainan. Namun semua berubah ketika Roni angkat suara. Dia mencoba mengarahkan permainan putrinya dari bangku penonton. Dan hasilnya ronde kedua pun dimenangkan oleh Gita. Setelah berhasil mengalahkan beberapa lawannya, Gita pun sampai di babak semifinal. Di semifinal, Gita akan berhadapan dengan petinju asal Nigeria bernama Naomi Edward. Roni yang telah menganalisis permainan Naomi lalu menginstruksikan Gita agar bermain bertahan. Hal ini agar Gita dapat mencuri poin saat Naomi lengah. Sementara itu, si pelatih menginstruksikan untuk bermain menyerang dan mencuri poin sebanyak-banyaknya. Namun Gita menjalani pertandingan itu sesuai dengan instruksi ayahnya. Dan benar saja, strategi ini membuat Naomi merasa frustasi. Namun karena pelatihnya mengganggu konsentrasinya, Gita pun kembali kecolongan angka dan kalah di ronde pertama. Lalu ronde kedua pun dimulai. Untungnya Gita masih menggunakan strategi yang ayahnya ajarkan, yang mana membuatnya berhasil unggul di ronde tersebut. Walaupun berhasil menang di ronde kedua, si pelatih tampak tidak senang karena anak didiknya itu bermain tidak sesuai dengan instruksinya. Saat ronde ketiga dimulai, kedua petinju cenderung bertahan sehingga skor berakhir imbang. Lalu sebagai penentuan, wasit akan melemparkan koin dengan dua sisi. Jika koin berpihak pada salah satu petinju, maka petinju tersebut diperbolehkan menyerang lawannya selama 30 detik, sementara lawannya hanya boleh bertahan selama 30 detik. Hasil dari lemparan koin itu ternyata membuat posisi Gita sangat terancam karena dia harus bertahan dari serangan Naomi yang bertubi-tubi. Tapi rupanya Dewi Fortuna sedang berpihak pada Gita karena meskipun koin berpihak pada Naomi, namun dia tetap tidak bisa menang melawan Gita, sehingga secara otomatis membawa Gita lanjut ke babak final.
Setelah pertandingan itu, para wartawan berkumpul untuk bertanya tentang kemampuan Gita yang meningkat secara drastis. Gita pun menanggapinya dengan mengatakan kalau semua ini berkat jasa ayahnya. Si pelatih yang mendengar jawaban tersebut tampak kesal dan mencoba memikirkan cara untuk menyingkirkan Roni. Di sela-sela waktu istirahat, dia menemui ketua federasi dan meminta agar Roni dilarang menonton pertandingan final. Namun permintaannya ditolak karena menurut ketua federasi, Roni tidak akan menimbulkan masalah selama dia masih berada di bangku penonton. Hal ini membuat si pelatih tambah kesal. Sementara itu di babak semifinal lain, pemain dari Australia Angelina Watson berhasil mengalahkan Barbara dari Skotlandia. Roni yang melihat pertandingan itu merasa pertandingan final yang akan dijalani putrinya kali ini tidak akan mudah karena Angelina pernah mengalahkan Gita sebanyak 2 kali di pertandingan sebelumnya. Ditambah saat konferensi pers, Angelina dengan percaya diri mengatakan kalau dia akan mengalahkan Gita sekali lagi. Gita yang melihat konferensi pers itu pun merasa tertekan sehingga dia menemui ayahnya dan menanyakan strategi untuk mengalahkan Angelina. Namun Roni tidak memberikan strategi untuk pertandingan final. Dia hanya menyuruh Gita untuk bertanding dengan caranya sendiri. Selain itu, Roni juga mengatakan jika di pertandingan kali ini Gita berhasil memenangkan emas, maka dia akan diingat oleh anak-anak perempuan lainnya. Kemenangannya akan sangat memotivasi mereka untuk meraih cita-cita. Pertandingan final itu pun tiba dan antusias penonton sangat luar biasa. Namun saat Roni hendak menyaksikan pertandingan final itu, tiba-tiba ada 2 pria berbadan besar mendatanginya. Mereka mengatakan kalau ketua federasi ingin berbicara sebentar dengan Roni. Tanpa merasa curiga, Roni pun mengikuti mereka. Namun ternyata Roni dibawa ke sebuah gudang dan dikunci di sana. Roni mencoba mendobrak pintu itu, namun tidak berhasil. Lalu dia mencoba menelpon Roy, tapi rupanya di ruangan itu tidak ada sinyal dan pertandingan final pun dimulai. Gita berhasil memenangkan ronde pertama, tapi sayangnya di ronde kedua Gita tampak kewalahan. Kemudian di ronde ketiga pun dia merasa kesulitan untuk mengalahkan Angelina. Bahkan di awal ronde ketiga dia sudah ketinggalan poin cukup jauh. Sementara di bangku penonton terlihat Roy yang tengah panik karena kakaknya tak muncul-muncul. Saat semua orang mengira kalau Gita akan kalah, dia tiba-tiba mengingat teknik rahasia yang diajarkan oleh ayahnya. Teknik yang membawanya dari titik terendah sampai berhasil masuk Akademi Nasional. Dan benar saja, dengan teknik itu dia akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dengan keunggulan 1 poin di atas Angelina. Saat akan menerima penghargaan, Gita menanyakan pada pamannya di mana ayahnya. Namun Roy mengatakan kalau dia tidak tahu. Sementara itu Roni yang masih terkunci di dalam ruangan menangis terharu setelah mendengar lagu kebangsaan negaranya dikumandangkan. Karena itu berarti Gita berhasil mempersembahkan medali emas untuk negaranya. Bersamaan dengan itu, seorang petugas kebersihan yang hendak menaruh alat pel membuka ruangan di mana Roni berada, dan Roni pun langsung berlari pergi menyusul ke podium. Sesampainya di podium, Roni diminta mengalungkan medali emas pada sang juara. Dia pun melakukannya sambil menitikkan air mata.